Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Mr. Ais Channel, channel tempat kalian untuk mencari informasi seputaran penerbangan. Video kali ini kita akan membahas masih dengan persoalan karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri atau biasa kita singkat menjadi PPLN. Di mana yang kemarin tanggal 22 dan tanggal 23 sempat ramai karena Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno itu telah mengumumkan bahwa akan dilakukan perluasan bebas karantina di seluruh daerah Indonesia. Namun pada saat tanggal 23 kemarin ternyata itu belum terlaksana, sehingga banyak yang merasa kecewa. Ya bisa dibilang juga sih, soalnya kan memang surat edarannya belum keluar. Tapi untuk kali ini saya akan memberikan kabar gembira lagi karena surat edaran itu sudah keluar per tanggal 23 kemarin. Dan bagaimana bunyinya? Jadi tonton video ini sampai akhir, jangan di skip biar tidak salah paham dan mengerti. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan jangan lupa untuk dibantu subscribe channel ini. Terima kasih. Jadi tanggal 22 Maret 2022 kemarin itu banyak berita yang mengabarkan bahwa pemerintah Indonesia berencana memperluas kebijakan bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN di berbagai daerah. Keputusan itu setelah diuji coba bebas karantina di Bali, Batam, dan Bintan dinilai sangat berhasil. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan kebijakan itu akan diatur resmi melalui Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 tentang protokol kesehatan di pelaku perjalanan luar negeri. Awalnya kebijakan bebas karantina hanya untuk beberapa wilayah, kata Bapak Sandiaga Uno. Namun per 22 Maret, kebijakan bebas karantina akan diperluas ke seluruh Indonesia. Dengan adanya berita tersebut yang sudah tersebar luas, masyarakat pada heboh dan langsung percaya, padahal surat edarannya belum keluar. Ditunggu sampai kemarin tanggal 23, ternyata belum keluar juga, dan malamnya saya sudah dapat surat edaran tersebut. Jadi kali ini saya akan membacakan isi atau poin-poin penting dari surat edaran tersebut. Isinya adalah sebagai berikut. Jadi surat edaran nomor 15 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri di masa pandemi coronavirus disease 2019. Beberapa isi poin pentingnya yakni PPLN memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk atau entry point perjalanan luar negeri sebagai berikut. Yang pertama melalui bandar udara, bisa melalui Soekarno-Hatta Banten, Juanda Jawa Timur, Ngurah Rai Bali, Hang Nadim Kepulauan Riau, Raja Haji Fisabilillah Kepulauan Riau, Samratulangi Manado, Zainuddin Abdul Majid NTB. Jika melalui pelabuhan laut, bisa di Tanjung Benua Bali, Batam Kepulauan Riau, Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Bintan Kepulauan Riau, Nunukan Kalimantan Utara. Jika melalui pos lintas batas negara, melalui Aruk Kalimantan Barat, Entikong Kalimantan Barat, dan Motain Nusa Tenggara Timur. Ketentuan atau persyaratan untuk memasuki wilayah Indonesia melalui entry point adalah sebagai berikut. Pertama, mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, telah mengunduh aplikasi Peduli Lindungi dan mengisi e-hak Indonesia. 3. Menunjukkan kartu sertifikat fisik ataupun digital telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan. Baik teman-teman, untuk kali ini saya hanya membahas kedatangan warga negara Indonesia saja. Jadi jika teman-teman mau menanyakan persoalan WNA, bisa langsung DM di Instagram pribadi saya. Linknya sudah saya simpan di deskripsi.
Kita lanjut pada saat kedatangan PPLN diwajibkan menjalani pemeriksaan ulang PCR. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang tersebut pada saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam huruf H menunjukkan hasil negatif, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut. Bagi PPLN yang belum bisa mendapatkan vaksinasi atau telah menerima vaksin dosis pertama, seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan, diwajibkan melakukan karantina selama 5 kali 24 jam. Jadi teman-teman, jika belum vaksin sama sekali atau baru vaksin 1, itu masih boleh datang ke Indonesia, tapi harus karantina selama 5 hari. Lanjut di poin kedua, bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis kedua atau ketiga, seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan, diperkenankan melanjutkan perjalanan. Jadi di poin 2 ini sudah jelas ya, jadi teman-teman jika sudah vaksin 2 dan 3, itu sudah tidak ada karantina lagi. Bisa diperkenankan melanjutkan perjalanan. Jika teman-teman rumahnya Jawa Timur, mungkin bisa langsung dijemput oleh keluarga. Atau jika teman-teman di luar dari Jawa Timur, boleh lanjut terbang lagi menuju ke provinsi masing-masing. Lanjut di poin ketiga, bagi PPLN usia di bawah 18 tahun atau membutuhkan perlindungan khusus, maka pengaturan karantina mengikuti ketentuan yang diberlakukan kepada orang tua atau pengasuh atau pendamping perjalanannya. Poin keempat, bagi PPLN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19, diperkenankan melanjutkan perjalanan dengan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Dalam hal hasil pemeriksaan PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif, maka dilakukan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila tanpa disertai gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi perawatan di hotel atau fasilitas isolasi terpusat yang ditetapkan pemerintah, ataupun isolasi mandiri di tempat tinggal. Apabila disertai gejala sedang atau gejala berat, dan atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, maka akan dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan. Biaya isolasi atau perawatan bagi WNA dibebankan secara mandiri, sedangkan bagi WNI ditanggung pemerintah. Penutup, dengan berlakunya surat edaran ini, maka surat edaran kemarin nomor 12 tahun 2002, juga surat edaran nomor 13 tahun 2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Surat edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2022, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bertanda tangan Letjen TNI Suharyanto SOS MM. Jadi begitu teman-teman untuk informasi kali ini. Jikalau memang masih ada yang ditanyakan, bisa langsung di kolom komentar. Namun kalau saya belum membalas, bisa lanjut ke DM Instagram. Linknya sudah saya simpan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.